nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dana Telebrusobakti. Saya mahasiswa dari Universitas Prima Indonesia, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi topik 9, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan dosen pengampu Bapak Hotua Somosi. Oke, sekarang kita masuk ke topik 10, yaitu sistem akuntansi pembelian dan sistem akuntansi utang. Sekarang kita masuk ke pengertian. Nah, sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk perdagangan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan impor. Nah, pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan impor adalah pembelian dari pemasok luar negeri. Beberapa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian antara fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Masing-masing fungsi mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Fungsi gudang bertanggung jawab mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang diterima oleh fungsi penerimaan. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok dan mengeluarkan order. Fungsi penerimaan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok. Sedangkan dalam fungsi akuntansi terdapat dua fungsi, yaitu fungsi pencatatan uang dan fungsi pencatatan persediaan, yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda. Fungsi pencatatan uang bertanggung jawab mencatat transaksi pembelian ke register, bukti kas keluar, dan untuk fungsi pencatatan persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok. Nah, oke, sekarang kita masuk ke topik 10 bagian 2, yaitu fungsi yang terkait. Nah, fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian yaitu pertama itu fungsi gudang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Untuk barang-barang yang langsung pakai atau tidak diselenggarakan persediaan di barang di gudang, permintaan pembelian diajukan oleh pemakai barang. 2. Itu fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Ketiga, fungsi penerimaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari retur penjualan. Keempat, yaitu fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatatan utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam registrasi bukti kas keluar untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber. Bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatatan persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Oke, sekarang kita masuk ke topik 10 bagian 3, yaitu prosedur transaksi pembelian. Nah, secara garis besar, transaksi pembelian mencakup prosedur sebagai berikut. Yang pertama, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Kedua, fungsi pembelian meminta penawaran harga dan berbagai pemasok. Ketiga, fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pemilihan pemasok. Keempat, fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Kelima, fungsi penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Keenam, fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan. Ketujuh, fungsi penerimaan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi. 8. Fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas dasar faktur dari pemasok tersebut, fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Kita masuk ke topik 10 bagian 4, yaitu informasi yang diperlukan oleh manajemen. Dalam sistem akuntansi, pembelian manajemen memerlukan informasi mengenai data-data yang diperlukan guna mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan kegiatan pembelian.
Adapun beberapa informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi pembelian adalah jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point, yaitu untuk mengetahui jumlah jenis persediaan barang dagangan yang harus dilakukan pemesanan kembali agar saat jenis persediaan dibutuhkan, barang dagangan tersebut tersedia dalam gudang. Order pembelian yang telah dikirim oleh pemasok untuk mengetahui jumlah order pembelian dan pemasok mana yang dipilih dalam order pembelian. Order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok untuk mengetahui ketersediaan pemasok dalam memenuhi order pembelian. Total saldo utang dagang pada tanggal tertentu untuk mengetahui total saldo utang dagangan perusahaan dan mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran utang dagang yang harus dibayar perusahaan. Saldo utang dagang kepada pemasok tertentu untuk mengetahui rincian saldo utang dagang dari masing-masing pemasok dan mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran kepada pemasok tersebut. Tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan pembelian. Berdasarkan dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan transaksi pembelian, manajemen memerlukan beberapa informasi untuk memberikan keputusan akan terjadi transaksi pembelian tersebut. Dalam mengambil keputusan tersebut, manajemen perlu mengetahui jenis barang yang dipesan kembali, order pembelian yang dikirim maupun yang telah dipenuhi pemasok, saldo utang pada pemasok yang diakibatkan dari transaksi pembelian, penambahan akan kuantitas dan harga pokok persediaan pembelian yang ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekayaan perusahaan, menjamin kedalaman dan ketelitian atas data pencatatan akuntansi. Nah, kita masuk ke topik 10 bagian 5, yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen adalah bukti yang digunakan untuk merekam terjadi transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian, pertama, surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dagangan dengan jenis, jumlah dan mutu seperti yang tersebut dalam surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian ini biasanya dibuat 2 lembar untuk setiap permintaan, 1 lembar untuk fungsi pembelian dan tembusannya untuk arsip yang meminta barang. Nah, yang kedua, surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pedagangnya tidak bersifat berulang kali terjadi, yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. 3. Surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Nah, yang kelima, bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi yang berdasarkan catatan transaksi pembelian, berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas pembayaran utang kepada pemasok. Semua dokumen dalam transaksi pembelian sangat dibutuhkan sebagai alat yang membantu kendalaan dan tingkat ketelitian dalam pencatatan akuntansi serta sebagai bukti terjadinya transaksi pembelian. Oke, sekarang kita masuk ke topik 10 bagian 6, yaitu prosedur yang membentuk sistem pembelian. Dalam melakukan sistem akuntansi pembelian, perlu dilakukan prosedur yang merupakan tahap-tahap proses terjadinya transaksi pembelian. Beberapa prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian antara lain. Pertama, prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam dokumen surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika barang tidak disimpan di gudang atau barang langsung pakai, fungsi yang memakai barang mengajukan permintaan pembelian langsung ke fungsi pembelian dengan mengajukan surat permintaan pembelian. Kedua, prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain. Untuk mengakinkan pemilihan pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi, pemasok akan mengirim daftar penawaran harga yang dikehendaki. Pertama, prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam dokumen surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika barang tidak disimpan di gudang atau barang langsung pakai,
Fungsi yang memakai barang mengajukan permintaan pembelian langsung ke fungsi pembelian dengan mengajukan surat permintaan pembelian. Kedua, prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain, untuk mengakinkan pemilihan pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi, pemasok akan mengirim daftar penawaran harga yang dikehendaki. Kelima, prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan memberikan laporan penerimaan barang ke fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi juga menerima faktur dari pemasok untuk dicocokkan dengan laporan penerimaan barang. Setelah itu, fungsi akuntansi akan memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian dan menyelenggarakan pencatatan utang atau menghasilkan dokumen sumber sebagai catatan utang. Nah, dari prosedur yang telah diuraikan, diketahui bahwa prosedur pembelian tersebut dilakukan oleh fungsi-fungsi yang saling terkait. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan wewenang, tanggung jawab, serta menjaga kekayaan perusahaan, keakuratan, keadalan, data transaksi. Oke, sekian penjelasan dari saya topik 10 ini. Semoga yang melihat dan mendengarnya bisa dapat belajar bersama-sama mengenai topik ini. Dan sampai jumpa untuk topik-topik selanjutnya.